같은 곳 나란히 걷고 있는 너와 나 태어난 척 웃지만 여전히 떨려 난 무슨 영화를 봤는지 어떤 걸 먹었는지 I forgot everything but your face. Moluska merupakan hewan tripoblastik stelomata yang bertubuh lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska merupakan film terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah film Arthropoda. Ciri-ciri moluska yaitu biasanya belum memiliki kerangka, bertubuh lunak serta berlendir. Moluska bercangkang memiliki tubuh yang dilindungi cangkang. Kaki digunakan untuk bergerak dan memangsa. Alat perkembangbiakan, peredaran, dan pernapasan serta pencernaan berkembang dengan baik. Filum moluska diklasifikasikan menjadi beberapa ordo, yaitu Amphinoera, Scaphopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Polyplacopora atau Amphinoera yaitu kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum moluska. Contoh yang terkenal dari kelas ini adalah kiton dari genus Scaphopoda, yaitu kelompok moluska khas yang umumnya dikenal sebagai cangkang gading karena cangkangnya berbentuk kerucut dan sedikit melengkung ke sisi punggung, sehingga cangkangnya terlihat seperti gading kecil. Gastropoda atau yang lebih umum dikenal sebagai siput dan siput telanjang merupakan suatu kelas taksonomi di dalam filum moluska. Kelas ini meliputi segala jenis siput dan siput telanjang dengan berbagai ukuran, dari ukuran mikroskopis hingga ukuran yang besar. Cephalopoda adalah kelas dalam filum moluska yang di dalamnya mencakup semua gurita, cumi-cumi, dan sotong. Namanya diambil dari bahasa Latin cephalus dan poda, yang berarti kaki di kepala. Diambil dari ciri khas hewan ini yang memiliki tentakel di sekitar kepalanya, yang berfungsi seperti tungkai. Pelecypoda atau bivalvia adalah kelas dalam moluska yang mencakup semua kerang-kerangan. Memiliki sepasang cangkang, nama lainnya adalah Lamellibranchia, Pelecypoda atau bivalvia. Ke dalam kelompok ini termasuk berbagai kupang, remis, kijing, lokan, simping, tiram, serta kima. Meskipun variasi di dalam bivalvia sebenarnya sangat luas. Moluska dapat ditemukan di berbagai habitat, baik di air laut, air tawar, maupun di darat. Sebagian besar spesies moluska hidup di lingkungan akuatik, seperti di dasar laut, di karang, atau di perairan estuari. Tubuh moluska umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, kaki, dan mantel. Mantel adalah lapisan kulit yang menutupi sebagian besar tubuh dan berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam. Moluska memiliki sistem pencernaan yang lengkap, dengan mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Beberapa spesies memiliki gigi radula yang digunakan untuk mencabik makanan. Moluska memiliki berbagai jenis sistem pernafasan, seperti insang, paru-paru, atau kombinasi keduanya, tergantung pada spesies dan habitatnya. Moluska dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Sebagian besar spesies memiliki jenis kelamin yang terpisah, namun ada juga yang bersifat hermafrodit. Moluska memiliki berbagai perilaku, seperti bergerak dengan menggunakan kaki, membenamkan diri di dalam pasir atau lumpur, memanjat, atau berenang pada spesies seperti gurita dan cumi-cumi. Sistem-sistem yang terdapat dalam tubuh hewan moluska diantaranya yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Moluska memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Beberapa spesies memiliki struktur khusus seperti radula atau lidah bergigi yang digunakan untuk mencabik makanan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan.
Yang kedua yaitu sistem peredaran darah. Moluska memiliki sistem peredaran darah terbuka, di mana darah beredar melalui rongga-rongga tubuh. Jantung terdiri dari satu atau lebih ruang yang memompa darah ke seluruh tubuh. Darah moluska mengandung hemoglobin atau hemosianin sebagai pengangkut oksigen. Yang ketiga yaitu sistem pernafasan. Moluska memiliki berbagai jenis sistem pernafasan, seperti insang, paru-paru, atau kombinasi dari keduanya. Insang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di lingkungan akuatik. Paru-paru berfungsi untuk pertukaran gas di lingkungan terestrial. Yang keempat yaitu sistem saraf. Moluska memiliki sistem saraf terpusat dengan otak dan terletak di dekat mulut. Sistem saraf berfungsi untuk mengkoordinasikan pergerakan, perilaku, dan respons terhadap rangsangan. Yang kelima yaitu sistem ekskresi. Moluska memiliki sistem ekskresi yang bervariasi, seperti nephridium, ginjal, atau struktur khusus lainnya. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Dan yang keenam yaitu sistem reproduksi. Moluska dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Sebagian besar spesies memiliki jenis kelamin terpisah, namun ada juga yang bersifat hermafrodit. Sistem reproduksi berfungsi untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan spesies. Moluska memiliki beberapa manfaat bagi manusia, di antaranya sebagai sumber protein, bahan pakan ternak, bahan industri, perhiasan, bahan pupuk, serta untuk obat-obatan. 이제는 우리가 헤어져야 할 시간 다음에 또 만나요 See you